Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Amalia Syarika dari kelas E2. Di sini saya akan menyelesaikan tugas video presentasi saya di bab 7 tentang algoritma dan pemrograman. Tanpa berlama-lama, langsung kita masuk aja ya ke materinya. Sebagai pembuka, di sini saya akan membacakan daftar isi. Daftar isi ini adalah materi-materi yang bakal saya presentasikan di video kali ini. Pertama, itu ada pengertian algoritma dan pemrograman, yang kedua ada fungsinya, yang ketiga ada jenis-jenisnya, dan yang keempat ada cara kerjanya. Oke, kita akan langsung bahas dari pengertian. Pengertian algoritma adalah langkah-langkah logis yang terstruktur untuk menyelesaikan masalah, sedangkan pemrograman adalah proses menyusun langkah-langkah tersebut untuk membuat program. Lanjut, kita ke fungsi. Yang pertama itu ada menyederhanakan program rumit dan besar menjadi lebih sederhana, sehingga penggunaannya bisa lebih efektif dan efisien. Yang kedua, memudahkan cepat menemukan kesalahan dalam program saat terjadi error dan bisa segera diatasi karena alurnya yang jelas dan runtut. Fungsi yang ketiga adalah proses modifikasi menjadi lebih mudah karena tidak perlu merubah seluruh modul, namun cukup mengubah modul yang berkaitan saja. Fungsi yang keempat, membantu menyelesaikan permasalahan yang kompleks pada program, serta meminimalisir kesalahan perhitungan matematis tingkat tinggi. Fungsi yang kelima, itu skrip yang telah dibuat secara urut dan sistematis membuat proses pengembangan menjadi lebih mudah. Yang keenam, bisa digunakan berulang kali dan tidak perlu repot menuliskan kembali program yang sama, sehingga lebih memudahkan dalam membuat program. Dan fungsi terakhir yaitu ada dua pendekatan yang digunakan dalam algoritma pemrograman untuk memudahkan proses pembuatan program, yaitu top-down dan divide dan conquest. Lalu kita akan membahas jenis-jenis. Jenis yang pertama itu ada algoritma brute force. Algoritma yang mencoba semua kemungkinan solusi untuk menemukan jawaban yang benar. Jenis yang kedua ada algoritma recursive, algoritma yang memanggil dirinya sendiri dalam proses eksekusi. Yang ketiga ada algoritma sorting, algoritma yang digunakan untuk mengurutkan data dalam susunan tertentu. Ada algoritma researching, atau algoritma yang digunakan untuk menemukan posisi data tertentu dalam suatu struktur data. Lalu ada algoritma hashing, algoritma yang mengonversi data ke dalam bentuk unik melalui fungsi hash. Ada algoritma randomize atau algoritma yang menggunakan angka acak untuk membantu menentukan hasil yang diharapkan. Ada juga algoritma divide and conquest, algoritma yang membagi masalah besar menjadi sub-masalah yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Lalu jenis yang terakhir ada algoritma dynamic programming, algoritma yang memecahkan masalah dengan membagi masalah menjadi sub-masalah yang lebih kecil. Lalu kita akan membahas cara kerjanya. Cara kerja yang pertama itu ada algoritma percabangan atau kondisional. Algoritma percabangan atau kondisional, konstruksi logaritma ini menjalankan keputusan dengan berdasarkan pada kondisi tertentu dengan dua ataupun lebih percabangan. Contohnya, jika nilai ujian mencapai lebih dari 75, maka hasilnya adalah lulus. Cara kerja yang kedua itu ada algoritma sekuensial atau linear sequence. Algoritma sekuensial adalah konstruksi ini merupakan algoritma dengan prosedur yang berjalan pada proses menuju proses selanjutnya hingga mencapai hasil akhir, misalnya menembus ketela, mentah hingga matang. Lalu cara kerja yang ketiga ada algoritma pengulangan atau looping. Ini merupakan konstruksi algoritma dengan menjalankan urutan perintah yang berulang-ulang sampai berkali-kali. Misalnya menampilkan bilangan kelipatan 5 mulai dari angka 0 hingga 100. Nah, cukup sekian video presentasi dari saya tentang algoritma dan programan. Maaf apabila ada salah kata dan salah pengucapan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.